Sejauh ini persiapannya seperti apa? Ya. Alhamdulillah, baru saja kemarin kita rapat untuk daripada pelaksanaan, yaitu rapat teknis. Artinya kita memang sudah menyiapkan yaitu tempat yang memang kita dipandu dan dibantu oleh aparatur keamanan, yaitu kepolisian, untuk bisa memposisikan kegiatan aksi super damai ini berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Pada kesempatan esok hari akan dimulai jam 8. Ya. Begitu. Oke. Sejauh ini kira-kira yang bakal hadir ada berapa banyak? Sampai saat ini yang kita pantau, yang kemudian mereka ada sebagian masih yang ingin long march dari sekitar Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, sebagian kecil mereka akan long march. Mereka ingin merasakan bagaimana saudara kita yang di Ciamis itu begitu gigihnya. Mereka buktikan mereka nggak main-main, ingin datang walaupun situasi kondisi apapun, mereka yaitu tidak mau berspekulasi ada angkutan yang bisa jalan atau tidak bisa jalan, yang pasti dia jalan. Alhamdulillah banyak bantuan yang mengalir luar biasa, simpati yang begitu luar biasa, bahkan kita bisa meneteskan air mata, begitu semangatnya mereka. Dari Ciamis mereka membela yaitu agamanya agar hukum di Indonesia tegak. Untuk itu kita juga ikut berpartisipasi. Sebagian dari kita nanti pagi dari jam 5 subuh juga sudah mulai ada yang long march gitu. Oke. Hukum ditegakkan. Betul. Apakah selama ini setelah proses kepada Pak Ahok itu ada hukum yang belum tegak menurut GNPF? Jadi kalau kita melihat hukum ini masih setengah hati, masih main-main untuk penegakan kasus yang saat ini. Ya kita mengapresiasi kepada kepolisian untuk bisa menjadikan seorang Ahok ini sebagai tersangka, kemudian juga dilanjutkan penyerahan bukti-buktinya kepada kejaksaan, yang juga tadi kami juga dari kejaksaan kita apresiasi. Cuman kita meminta penegakan hukum ini jangan diskriminasi. Di bagian mana? Daripada yang kita melihat dari jurisprudensi yang ada, semua kasus penistaan agama itu satu pun nggak ada yang lolos. Kemudian kami juga termasuk yang melaporkan kejadian Ahmad Musadik, Lia Edan, itu tersangka ditahan dan divonis yang terberat. Ya. Nah ini ada yang berbeda. Kita lihat ada keganjilan-keganjilan, banyak keanehan-keanehan yang banyak penegakan hukum ini tidak lazim dijalankan, sehingga menimbulkan polemik. Sehingga umat Islam ini yang awam pun ngerti bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap penegakan hukum. Kalau dari segi tahapan kita lihat cukup cepat. Apakah khusus dari tahapan tertentu? Memang kita lihat cukup cepat, tapi apa yang kita harapkan seperti penegakan-penegakan hukum yang lain itu, kita berharap justru intinya penegakan hukum untuk tersangka ini ditahan, itu yang kita minta untuk ditegakkan. Harus ditahan. Harus jadi ditahan. Itu targetnya. Betul, targetnya. Artinya kalau tidak ditahan setelah 212 akan ada yang berikutnya. Bikin polemik baru lagi bermasalah. Kita juga melihat bahwa untuk kita minta ditahan ini ada 4 alasan. Yang pertama itu agar tidak melarikan diri, walaupun dicekal sampai saat ini ke imigrasi surat pencekalan belum ada. Kemudian juga yang kedua, bahwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ternyata diulangin. Apa yang kita khawatir, waktu itu saya pernah di salah satu TV bersama Bang Ruhut, malamnya saya ngomong, tahan, jebloskan, karena akan memulai, akan bisa lagi orang yang bermulut comberan ini akan ngomong lagi. Ternyata paginya benar, saya laporkan lagi ke kasus untuk menghina atau fitnah kami dengan kami masa bayaran yang dibayar 500.000, itu kami laporkan lagi. Kenapa? Gara-gara tidak ditahan. Saya ke meja sana dulu, ada Bung Pram. Bung Pram, apakah memang untuk kasus seperti ini secara hukum pidana memang harus ditahan? Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang seperti pernah disampaikan beberapa kali dari sudut pandang hukum pidana, yang namanya penahanan itu adalah suatu ada alasan subjektif, ada alasan objektif. Kemarin Pak Tito Karnavian sudah menjelaskan, saya pikir tegas. Tadi saya baca juga berita di Kejaksaan juga kayaknya tidak akan melakukan penahanan. Kenapa? Karena tadi, apakah tersangka dikhawatirkan melarikan diri? Kedua, apakah tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti? Ketiga, apakah tersangka dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya? Dari keterangan dari Pak Tito kemarin seperti kita lihat, mereka tidak melihat adanya kemungkinan hal itu akan terjadi gitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan gini, sebenarnya memang dari awal itu yang namanya penahanan itu tidak diwajibkan. Justru yang benar itu seperti ini, orang itu harus dilihat lebih dulu apakah harus ditahan atau tidak. Malah saya berharap ke depannya penegakan hukum memang harusnya seperti itu, kebagi ke semua orang.
bahwa apa? Bahwa ketika ditahan itu diperhatikan dengan baik-baik, jangan main menahan, jangan main menangkap, karena setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan sama. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan alasan-alasan tersebut cukup kuat untuk kemudian tersangka tidak usah ditahan. Ya, karena seperti kita kembalikan, ada alasan subjektif, ada alasan objektif. Oke. Dan kemudian ini sebenarnya diskresi dari penegak hukum. Kalau kemudian penegak hukum sudah bilang bahwa menurut mereka tidak perlu ada penahanan, ya kita serahkan kepada penegak hukum tersebut gitu. Kecuali memang ada alasan yang luar biasa banget melihat bahwa ini seharusnya ditahan, tapi ya kembali Pak Tito saya pikir kemarin sudah menjelaskan cukup jelas kenapa dia tidak ditahan. Baik, saya ke sini dulu. Tadi disebutkan ada jurisprudensi bahwa beberapa kasus seperti ini ditahan. Pak Permadi sempat mengalami itu. Baik, sebelumnya saya ingin meluruskan penegasan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa besok itu bukan demo. Berkali-kali, bukan demo itu acara keagamaan. Saya ingin kita satu pendapat, Ya. bahwa itu adalah unjuk rasa, kata lain dari demo. Sebab kalau hanya Keagamaan. acara keagamaan, itu masing-masing di masjid, di gereja, di vihara itu cukup. Ini kok di Taman Monas Ya. dan daerah sekelilingnya dihadiri ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Nah, ini tentu ada sesuatu. Kalau unjuk rasa itu mesti melakukan tuntutan, dan tuntutannya adalah Ahok ditahan. Jadi ini demo. Oke. Dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang mengatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran lisan maupun tulisan. Oke. Nah, mengenai Ahok harus tahan, saya mengalami, Arswendo mengalami, Lia Aminuddin mengalami, Ketua Gavatar mengalami, dan puluhan lain bisa dilihat di jurisprudensi, selalu ditangkap dulu sebelum diperiksa, kami sudah ditahan. Jadi prinsip negara hukum yang paling utama adalah negara memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara di muka hukum. Nah, kami ini tidak diperlakukan yang sama dengan Ahok. Oke. Ahok bisa bebas, kami semua ditahan, bahkan ditangkap sebelum diperiksa. Semua boleh dilihat di jurisprudensi. Jadi tentu kami merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Jadi kalau Ibu Megawati, Pak Kapolri mengatakan Indonesia adalah negara hukum, rakyat harus taat pada hukum. Saya ingin pejabat juga harus taat pada hukum. Oke. Kenapa memperlakukan yang satu tidak ditahan, yang lain kesemuanya ditahan? Oke, kalau melihat posisinya sebagai seorang kandidat gubernur yang akan maju dalam pilkada, tidak boleh ada kekecualian? Tidak bisa. Hukum tidak bisa dicampur aduk dengan politik. Biarpun presiden kalau bersalah itu ditahan di penjara, apalagi cuma gubernur yang sudah nonaktif. Nah, jangan sampai diskresi polisi itu disebabkan oleh masalah politik. Hanya karena dia menjadi calon tidak boleh ditahan agar bisa mengikuti pilkada. Tidak boleh ada. Diskresi harus rasional. Misalnya Ahok sakit keras, berbaring di rumah sakit, harus diperiksa dokter dengan teliti, harus minum obat dengan teliti. Nah, itu baru diberi diskresi, tidak ditahan. Semua orang akan menerima. Tapi kalau alasannya karena calon gubernur tidak ditahan supaya bisa ikut pemilu, itu mengacaukan antara politik dan hukum. Baik. Oke. Ya, kita istirahat dulu. Makin seru sebetulnya. Ya, seru sekali perbincangan kita malam ini. Kita akan masih membahas mengenai berjalannya proses hukum pro kontra penahanan yang dikenakan kepada tersangka setelah yang satu ini. Scores. Lagi perbincangan kita di polemik, scores dicabut. Saya ke Bang Ruhut. Oh iya, tadi Bang Ruhut pesan, dia yang harus nanya. Baiklah, sebagai juru bicara tim Ahok Pak, saya pengen tahu Pak, apa tanggapan Pak Ahok terhadap pro kontra harus ditahan, kemudian ada yang meminta tidak perlu ditahan, bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih cantik. Bahaya. Jadi begini, pertama kita harus acung jempol. Reformasi sudah berapa belas tahun, baru presidennya Jokowi lah yang benar-benar presiden ke-7 ingin menjadikan hukum Panglima. Yang ke-6 dulu enggak? Baru Jokowi, tegas saya katakan. Iya, iya. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin Pak Jokowi berangkat dari nawacita dan trisaktinya Bung Karno. Kawan-kawan saya tadi yang berargumentasi, ya kaitan kenapa tidak ditahan, lain lubuk, lain ikannya. Ya, Iya. ini reformasi ordenya.
yang Kalau- mereka curhat Ya. itu Orde Baru Pak Harto. Oh. Tolong iya, iya. biar semua rakyat Indonesia yang lagi menonton bisa ngerti. Kenapa saya katakan kita acung jempol dengan Pak Jokowi? Saya ini lawyer sudah hampir 40 tahun. Ya, betul apa yang dikatakan pakar saya. Zaman sekarang jangan main tangkap, kedepankan HAM, hak asasi manusia. Ya. Ya, apalagi tidak ada rambu hukum yang dilanggar, kan tegas. Ya, apalagi ada subjektif dan objektif daripada penyidik kepolisian. Ya, begitu tadi waktu diserahkan kepada kejaksaan. Oke. Ya, jadi ini harus kita pertegas. Ya, Jadi hukum- saya setuju. Ini saya lawyer. Kalau dulu waktu saya lawyer, untung aku sudah cuti. Sidang jam 9. Kita tunggu jam 4 sore baru mulai. Udah itu datang hakim melalui panitera, itu para lawyernya suruh ke kamar saya. Oh, Sidang kita tunda ya 1 minggu. itu masa Orde Baru dulu. Jadi Zaman berbeda kuda perlakuan gigit besi. hukumnya. Zaman kuda Zaman gigit kuda besi, gigit. bukan lebaran kuda. Oke. Ini Ya, ya. makin seru ini. Makin seru. Ya, Oke, makin oke. seru. Baik. Ya. Jadi itu, tapi kaitan dengan Ahok, Ahok itu taat hukum. Ahok itu, ya. Kenapa saya katakan taat hukum? Waktu rame tanggal 4, ya polisi takut dengan Ahok. Ahok orang kebal hukum itu memberi informasi, argumentasi yang salah kepada kawan-kawan yang demo itu. Ahok, ini kaitan dengan jurisprudensi, ada beberapa yang langsung ditahan. Ya. Tegas saya katakan, mereka pada waktu itu tidak ada Buniyani. Oh, jadi Ahok ini bersalah karena Buniani. Ada Buniyani. Jadi Oke. ceritanya Pulau Seribu Hah? baru rame setelah 10 hari. Ya, ya, ya. Setelah 10 hari. Dan Ahok rame itu tanggal 24 Oktober dia datang minta diperiksa. Oke. Bahkan dia biar nggak rame dia minta maaf. Ini kadang-kadang orang kalau minta maaf karena salah. Oh, aku ketemu siapapun maafkan daku saya. Iya, iya. Aku nggak salah. Iya. Ini kadang-kadang kok suka gimana sih cara melihatnya? Oke. Ini masalahnya biar semua tahu. Tapi kita hormati, kita negara hukum. Polisi lagi bekerja, mereka sangat profesional. Sekarang sudah Ke kejaksaan. diteruskan oleh kejaksaan juga sangat profesional. Ya. Ya, kita tunggulah nanti. Ya, dan Ahok patuh. Baik. Apapun sebenarnya, kalau kawan-kawan ini ngotot juga ditahan, Ahok itu emangnya untuk tegaknya kebenaran dia nggak ada masalah. Kalau dikatakan dia melanggar, tapi tegas Ahok katakan dia tidak merasa melanggar. Karena itulah kami terima kasih kasus ini. Ini pembelajaran. Betul Oke. apa yang dikatakan pakar kita. Ya. Saya salut. Ini satu kasus bisa sampai ke pengadilan itu paling cepat 3 bulan. Oke. Ini bayangin, ini harus masuk kalau di dunia internasional Guinness Book. Tapi karena di Indonesia ini harus masuk rekor muri. Oke. Cepat kali barang Cepat, itu. cepat sekali, Tapi 3 hari apa-apa selesai. kita patuh untuk Baik. tegaknya hukum. Terima Oke. kasih. Mang Asep, Banyak apa? apakah jurisprudensi itu memang berbeda ketika rezimnya berbeda, harus berbeda juga? Ya, saya pikir di sini banyak sarjana hukum perlu dikelirkan pengertian jurisprudensi. Ya. Kalau bicara vonis itu bicara jurisprudensi. Kalau bicara penahanan bicara kompetensi. Kompetensi Jadi di kalau kepolisian. kasus ada jurisprudensi Oke. dari awal sampai akhir. Nah, kalau bicara kompetensi hak daripada masing-masing penegak hukum. Oke. Itu dulu. Ya. Saya mengkelirkan dulu negara kita negara hukum. Kita ada perjanjian luhur dalam konstitusi kita sangat bagus. The founding father kita membuat pasal demi pasal yang memang mungkin kita tidak sampai pemikiran. Pasal 27 itu dikatakan di depan hukum sama setiap orang wajib menghormati hukum dan pemerintahan. 27 loh. 28 berserikat berpendapat 28 loh. 24 ada yang bagus. Hukum acara itu diatur dengan undang-undang, by the way, dengan undang-undang. Yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam undang-undang, yaitu kepolisian, kejaksaan. Ya. Nah, itu pahami. Ketika ada persoalan pidana siapapun, entah Pak Ahok, entah Pak Asep, entah Pak Aceng, entah Pak Acong, siapapun harus tunduk taat patuh terhadap undang-undang dasar. Memerintahkan, yaitu Hukuhap. Pasal 3 mengaturkan proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Itulah azas legalitas. Di pasal-pasal itu lahirlah pasal 21 kalau bicara penahanan. Ya, tepatnya pasal 21 ayat 4 dengan mengatakan hanya dapat, ya,
hanya only kata kampung saya, kampung Angkatan Muda Siliwangi, kampung paguyuban Pasundan mengatakan mung sakitu teu aya deui. Artinya Hanya itu alasannya. Jadi kalau orang mau nahan karena dia menghilangkan barang bukti, dia takut melarikan diri, mengulangi perbuatannya itu, baru boleh ditahan. baru boleh ditahan. Dan kata-kata dapat tidak harus dikatakan tadi Pak Pram itu kan. Jadi hanya batasannya limitatif, dapat tidak wajib. Ketika Pak Permadi kemudian melakukan hal yang sama lalu ditahan, apakah Ya, kita buka hukumnya tidak satu. diterapkan Ya, atau sekarang berbeda tadi rezim saja? jasa oleh Pak Ruhut. Sekarang ketika ditahan, kewenangan ada pada penyidik. Penyidik sudah menguraikan dengan jelas tegas. Jenderal Tito mengatakan ini tidak bulat, maka serahkan kepada pengadilan. Satu itu. Kedua, kasus posisinya kita bedakan. 156A itu mengatakan mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan alternatif, bukan kumulatif. Yang dilakukan oleh bapak-bapak yang disebut tadi, entah Lia Eden, Lia siapapun, itu melakukan perbuatan, bisa lihat dengan saksi. Kalau kasusnya Pak Ahok ini mengatakan pernyataan inilah multi tafsir, entah dari MUI, entah dari para Buya Sapi Malik dan seterusnya, saya nggak ngerti soal materi. Ya. Itulah yang khasnya di situ. Kedua, lagi alasannya, saya katakan, apakah langsung ditahan? Tidak, ada tanggal-tanggalnya. Silakan kumpulkan data, entah Lia Edan, entah Lia siapapun, itu ada tanggal. Tapi ketika sudah dinyatakan sebagai tersangka, apakah kemudian masih boleh untuk tidak tadi saya penahanan katakan, itulah hak subjektif dari penyidik. Undang-undang memberikan kompetensi kepada penegak hukum. Kalau kita tidak percaya kepada hukum, menghormati hukumnya siapa lagi? Nah sekarang ketika polisi diberi kewenangan, sudah menjelaskan Dito tidak bulat. Nah apakah yang lain tidak bulat? Yang kemarin tentukan terdakwa lain. Saya pikir silahkan ditanya. Nah sekarang pertanyaan, bulat dasar hukumnya apa? Itu kan musyawarah penyidik. Kalau di kalangan hakim dikenal dengan dissenting opinion. Jadi ketika membaca sesuatu, hati-hati jangan ngomong jurisprudensi. Jurisprudensi juga ada dua, jurisprudensi tetap dan jurisprudensi. Di Belanda itu tak tertentukan. Dan Indonesia tidak menganut penganutan jurispruden. Catat itu, jangan masyarakat sesat dan disesatkan. Oke, baik. Apakah Pak Komarudin melihat bahwa kemudian lebih kental urusan politik di sini dibanding urusan penegakan hukum? Ya, saya tidak dalam posisi menafsirkan ya. Ini soal pandangan. Pandangan teman-teman tadi sudah jelas, di sana lebih berpikir bagaimana menahan. Pak Asep bicara dari keilmuannya tidak ditahan. Saya masuk di tengah. Ada dua pasal ya. Pasal 27, 28. 27 tentang kebebasan berserikat. 28 tentang kebebasan berserikat, 27 tentang hukum. Jadi negara hukum dan negara demokrasi. Kita penuhi dua-dua. Ya, teman-teman melakukan demonstrasi, walaupun demonstrasi hari pertama kemudian melahirkan proses polisi yang begitu cepat, yang tadi disampaikan Pak Ruhut bahwa mungkin tercepat di dunia kali. Kasus kali ini. Ini kita beri apresiasi dulu kepada pihak kepolisian. Terlepas penilaiannya seperti apa. Tapi kemudian lalu besok dilakukan demo tahap kedua. Itu pun kita tidak ada yang melanggar di situ. Karena ini negara demokrasi dan negara hukum. Nah, hanya saja dalam perspektif hukum, maka semua orang harus tunduk kepada hukum. Pasal 27-nya. Apapun keputusan oleh pihak kepolisian, ya kita harus tunduk. Jadi tidak ada kesan ada pemaksaan kehendak untuk Ahok ditahan atau tidak ditahan. Karena begitu kita melakukan itu, maka kita cederai negara hukum pasal 27 tadi. Oke, apakah kemudian kita bisa bilang bahwa lebih kental unsur politisnya kalau memang ternyata perdebatan hukumnya boleh untuk tidak ditahan? Kalau perdebatan hukum sudah jelas, ini proses yang berjalan, kita tunggu saja, tapi pasti ada nuansa politisnya. Ini karena kita harus jujur juga kan? Tapi tidak apa-apa. Unsur politik dalam perspektif demokrasi clear, silakan. Suatu hal yang wajar. Wajar saja. Baik. Tetapi yang penting bahwa semua tunduk ketika putusan itu aparat kepolisian yang diberikan kewenangan oleh konstitusi melakukan tugas, kita semua harus hormat kepada. Baik. Oke. Saya ke Mas Didi dulu. Posisi Partai Demokrat dalam keriuhan ini seperti apa? Jadi begini ya, sehubungan kasus yang menimpa saudara Ahok ini, Pak Ahok ini. Tentu saya dalam posisi sebagai tim pemenangan Partai Demokrat tentu harus menjaga suasana. Sangat tidak etis kalau kemudian ikut menilai hal ini. Ya, tidak pada tempatnya begitu ya. Jadi bagi kami biarkan proses hukum itu berjalan ya, biarkan, karena bagi pesaing Pak Ahok ini tentu tidak boleh sedikit pun mengambil keuntungan dari situasi proses hukum yang ada. Ini poinnya, saya pikir nggak boleh ngambil keuntungan, karena bagi kami bertarung dengan Pak Ahok ini adalah bertarung adu program, adu visi misi,
adu apa-apa untuk perbaikan Jakarta. Tetapi tentunya demo besok, pertama-tama saya ingin mengatakan kita harus menjaga suasana yang damai ya. Bagaimana juga besok suatu demo ya, kalau Pak Jokowi katakan sebagai doa, mungkin doa dan demo yang dilindungi oleh konstitusi. Kita semua harus menghormati ini ini hak warga negara. Oleh karenanya tentu suasana damai dijaga terus. Dan yang paling penting juga dalam situasi yang berkembang terus ini, tentu di sini ada rasa keadilan masyarakat. Apakah negara sudah menjamin rasa keadilan ini? Demo-demo ini kan tentu bagian dari hak konstitusi. Bagaimana orang misalnya jalan sampai dari Ciamis, dari Bandung, dari Bogor, ingin memperjuangkan suatu keadilan. Rasa keadilan itu yang paling tinggi saya rasa di dalam ada penegakan hukum, ada juga rasa keadilan masyarakat. Tentu pemerintah harus mendengar hal ini. Nah, kembali lagi tadi sikap partai kami tidak dalam kompetensi untuk menilai ini. Biarkan proses hukum ini jalan, tetapi rasa keadilan masyarakat, apa yang keinginan masyarakat, negara mendengarkan sebaik mungkin. Sebelum 4.11 kemudian ada pertemuan para petinggi-petinggi partai, Pak Jokowi bertemu Prabowo, lalu kemudian Pak SBY buru-buru bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, seolah-olah ada kesan bahwa Pak SBY tidak diajak berbicara untuk mengatasi masalah bangsa pada saat ini. Begini ya, bagi Partai Demokrat tentu apapun langkah yang dibangun, yang dijalankan Pak Jokowi kita hormati. Walaupun ada pihak-pihak yang mengatakan penting ada pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak SBY, tapi menurut hemat saya nggak perlu terlalu dipaksakan juga ya. Yang penting masing-masing dalam posisi menjaga negara ini sebaik mungkin. Kalaupun ada keinginan itu nggak perlu dipaksakan, tapi yakinlah bahwa Pak SBY ingin menjaga juga ya. Konstitusi ini harus dijaga, jadi keinginan rakyat dan sebagainya didengarkan oleh pemerintah. Dan Pak SBY tanpa pun pernah diajak oleh Pak Jokowi, tapi selalu memberikan masukan-masukan sudah sejak lama ketika negara ini, misalnya kita lihat ketika awal tahun 2015, pemerintah sangat sulit ketika ada upaya-upaya pelemahan KPK. Ya, pada saat itu tanpa diajak bicara pun memberikan masukan-masukan, dan alhamdulillah pada saat Pak Jokowi mengeluarkan keputusan pada saat itu tidak jauh dengan apa yang menjadi masukan dari Pak SBY. Jadi sekali lagi saya pikir Pak Jokowi mengadakan safari politik, kita hormati. Pak SBY juga mengadakan memberikan masukan-masukan, juga hal yang baik bagi negeri ini. Sekali lagi tidak perlu dipaksakan hal itu, kita hormati langkah-langkah yang sudah dilakukan. Pak SBY curhat bahwa merasa dihabisi, merasa dituduh di balik unjuk rasa ini. Saya kira ini yang harus dijelaskan. Saya rasa tidak sangat pantas ya seorang presiden ke-6 ketika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lalu menuduh bahwa Pak SBY di belakang ini, tentu ini sangat tidak benar, dan kami sudah meluruskan bahwa kami mengatakan bahwa aksi 4 November lalu dan juga aksi besok ini adalah murni keinginan umat Islam yang ingin menyampaikan aspirasinya. Nah, terhadap tuduhan-tuduhan provokator yang tidak bertanggung jawab, tentu itu sangat jauh sekali. Itu bukanlah karakter Pak SBY, bukan gennya Pak SBY yang dituding melakukan aksi-aksi yang berpotensi anarkis dan sebagainya. Saya rasa tidak ada itu. Kalau kita lihat 10 tahun pemerintahan Pak SBY, demo-demo itu hal yang biasa. Bagi Pak SBY hal biasa. Hampir setiap ada masalah hal yang biasa. Dan ini adalah hak konstitusi. Dan perlu diingat satu hal, bahwa kami mendukung pemerintah ini sampai akhir masa jabatannya. Karena bagaimanapun pemerintah yang sah itu tentu harus melalui proses pemilu. Ini yang dari awal dijunjung penuh oleh Pak SBY dan Partai Demokrat. Terima kasih. Ya, kita istirahat lagi. Pemirsa, kita istirahat sejenak. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Skors. Skors dicabut. Saya langsung ke Pak Marsudi. Pak, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang sangat besar sudah menyatakan melarang untuk aksi besok. Tetapi kita lihat antusiasme banyak pihak tetap hadir, baik dari yang jauh-jauh. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam hal
untuk menjaga NKRI dan menjaga hal-hal yang lebih besar daripada persoalannya Pak Ahok tentang hukum, Ya. dan mungkin persoalannya Presiden Jokowi tentang puas nggak puas misalnya, PBNU hanya ingin memastikan bahwa negara yang telah kita sepakati ini tetap berjalan pada rel institusinya. Karena ingin memastikan itu, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umumnya Bapak Profesor Dr. Said Agil Siraj menyampaikan kepada publik bahwa dengan menimbang mafsadat dan maslahahnya untuk tidak ikut aksi besok. Termasuk di 14 Ya, juga itu dulu sama. disampaikan di publik. Ya. Oke. Apa alasannya? Kalau PBNU itu menginstruksikan kepada warga NU semua untuk ikut itu, Jakarta tidak muat kebanjiran orang NU. Oke. Kalau tidak muat kebanjiran orang NU, itu artinya mafsadatnya akan besar. Coba bayangkan kencingnya saja di mana itu kira-kira kencingnya. Kalau segitu ramenya ya. Nah, ya. Ya, ya, ya. Yang anggota NU itu ratusan juta. Oke. Maka pengurus besar itu melarangnya untuk kemaslahatan Ya. itu sendiri. Tapi Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin sebagai Rois Suriah dan kebetulan Ketua MUI. Ketua Umum MUI. Oke. Sependengaran saya yang diumumkan oleh Habib Rizik, beliau akan khotbah di acara aksi damai yang bernilai ibadah. Ya. Kenapa bisa begitu? Apakah ini antara Rois Suriah dan Ketua Tangfidiyah pecah? Tidak. Apa tujuannya? Tujuannya NU adalah untuk limaslahatil amah, kepentingan umum. Besok di sana ada sebagian warga bangsa yang akan mengadakan aksi demo yang bernilai ibadah. Karena ada aksi demo yang bernilai ibadah, kalau mungkin beliau bisa rawuh, bisa hadir, ya beliau akan rawuh, akan hadir. Begitu. Karena apa? Karena di sana ada sebagian bangsa yang tujuannya juga untuk mencari kemaslahatan yang tidak lain dengan cara beribadah. Beribadah apa saja menurut Habib Rizik dan Ustadz Zaitun disampaikan. Nanti di sana ada sholat, tausiah. Selain sholat itu ada zikir, ada tahlil, ada qiraatul Quran bitartil. Ini semua adalah doa. Doa untuk apa? Ya doa untuk mendoakan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik, dan ngajari kepada anak cucu kita, kalau kita punya opini yang berbeda dan menyampaikan tututannya, maka dengan cara yang baik, damai, tertib, aman, nyaman, kepenak. Itu kira-kira. Apakah Kiai tidak melihat bahwa kemudian ada tuntutan politik yang dibungkus oleh kegiatan keagamaan? Tuntutan politik kan sudah dilakukan dari kemarin, dari dulu, dari 4/11 atau sebelumnya, itu sudah berjalan. Dalam kasus ini Kiai mengajarkan, khususnya Habib Rizik, itu beliau sering menyampaikan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, wa illam yastati fabilisani, wa illam yastati fabiqalbi. Beliau sudah melakukan ini tahap-tahapannya, yang dengan tangan, yang dengan suara. Kemarin sudah melaksanakan jadi 4/11. Lah besok ini mau melaksanakan yang dengan doa, tapi dengan zikir. GNVF sebagai peserta unjuk rasa itu besok punya agenda bahwa ada tekanan atau permintaan Ahok harus ditahan.
Apakah kemudian agama tidak digunakan sebagai bungkus saja dalam kegiatan tersebut? Loh, agama kan menyuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya caranya, stepnya yang kemarin sudah dilakukan dengan cara begitu, besok dengan cara berdoa, zikir. Ingat Pak Latif, zikir itu ditegaskan bahwa ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Insya Allah dengan zikir besok, orang per orang, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, rasanya akan tenang, hatinya akan tenang, masyarakatnya insya Allah akan senang, dan bangsa Indonesia kalau kita bisa sadar semua untuk tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan, bangsa Indonesia yang akan jadi pemenang. Tenang, senang, dan menang. Bangsa Indonesia yang akan jadi pemenang. Saya ke Bung Ismail. Bung Ismail, kemudian unjuk rasa, ada rencana aksi damai, ada aksi kebinekaan segala macam. Kok kayaknya di sana tandingan dan segala macam, ada perpecahan di antara kita? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau besok adalah acaranya doa bersama, ibadah bersama, itu harus kita apresiasi. Sekalipun saya memandang bahwa ini sebenarnya bentuk ketidakjujuran kita menggunakan istilah-istilah yang kemungkinan ini akan menjadi semakin rumit sebenarnya. Karena dia aksi berdoa, maka orang yang tidak bersetuju tidak bisa menyatakan tidak bersetuju. Karena kegiatan berdoa adalah ekspresi keagamaan yang harus diikuti. Harus diikuti. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan Bapak dari GNF bahwa sesungguhnya yang terjadi esensinya besok adalah unjuk rasa, dan saya sepakat dengan Pak Permadi tadi menggarisbawahi besok adalah unjuk rasa yang di dalamnya ada kegiatan doa bersama, kan begitu. Jadi kalau memang pilihannya adalah aksi damai, saya apresiasi, dan dengan catatan kalau kemudian tuntutan itu juga tidak tercapai, harus dihormati, karena kita semua bersepakat tadi proses hukum sedang berjalan, institusi-institusi penegak hukum telah bekerja, dan melalui proses-proses yang bahkan di luar kelaziman karena sangat cepat. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengatakan bahwa agar kita tidak terjebak bahwa proses penegakan hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama adalah proses yang sepenuh-penuhnya benar, dengan mengadopsi klaim-klaim kebenaran yang bersumber dari kerumunan massa, saya ingin katakan bahwa produk penetapan tersangka atas Basuki adalah produk politik yang menggunakan instrumen hukum. Ada tekanan atau opini publik di sana? Itu jelas sekali. Tidak perlu kita verifikasi bahwa aspirasi agar tersangka ditetapkan, agar penetapan tersangka terhadap Pak Basuki segera dilakukan, lalu kemudian sekarang sudah tersangka sudah dilimpahkan, dan sekarang aspirasinya adalah penahanan. Jadi buat saya tidak mau klise memisahkan ini soal hukum, ini soal politik, bahwa ini semua adalah produk politik yang menggunakan instrumen hukum. Produk politik yang menggunakan instrumen hukum. Kenapa ini terjadi? Karena ada kontestasi politik yang sedang bekerja di ruang ini. Baik. Kang Gunggun sepakat kalau ini sekiranya tidak terjadi dalam ada kontestasi politik, bahwa tidak akan sebesar ini kasus gaungnya? Ya, saya memang melihat resonansi kasus ini, karena memang posisi aktor dalam konteks ini Pak Ahok itu juga berada dalam satu atmosfer kontestasi elektoral, sehingga kemudian kita bisa membaca dan kita bisa melihat di beragam kanal ekspresi ini kemudian begitu masif dan eksesif. Saya mengatakan bahwa proses-proses politik memang tidak terhindari. Memang kalau kita membaca dua kanal yang kemudian berkelindan, yaitu kanal hukum dan kanal politik, maka hotspotnya memang ada di Pilkada DKI begitu. Meskipun banyak orang mengklaim ini sebenarnya melampaui urusan Pilkada DKI. Ini adalah urusan hukum, ada dugaan penistaan agama. Tetapi sangat politis memang ketika aktornya adalah salah satu kandidat yang waktu sebelum September itu adalah orang dengan elektabilitas tertinggi. Sehingga kemudian ada proses-proses politik di situ. Contoh misalnya,
attacking campaign dan black campaign itu yang kemudian berkelindan juga dengan beragam pernyataan, kemudian share informasi di ragam kanal informasi yang tersedia di publik. Sehingga kemudian saya setuju dengan Mas Ismail bahwa tidak bisa dipisahkan, bahkan ini merupakan mata rantai sebenarnya dari kontestasi politik, kontestasi elektoral. Bahwa dibungkus oleh agama, dibungkus oleh isu penegakan hukum. Memang Bang Latif, kita bisa katakan ada tuntutan dari warga masyarakat yang sebenarnya lintas teritorial, yaitu misalnya bukan hanya warga DKI tetapi juga banyak. Nah, ini yang kita sebut sebagai proses symbolic convergence. Dalam komunikasi politik, symbolic convergence, ada share group consciousness, ada kesadaran kelompok yang kemudian muncul, yang bisa jadi sebagian diantaranya memahami bahwa ada satu proses tindakan politik aktor yang kurang lebih dari aspek hukum itu diduga melakukan pelanggaran, antara lain adalah soal penistaan agama. Itu tidak bisa kita nafikan bahwa ekspresi itu juga muncul, dan itu menurut saya bukan hanya dilakukan oleh warga DKI. Tetapi kemudian kalau bicara trigger yang kemudian itu kita bisa baca, salah satu kemudian yang membuat proses ini menjadi sangat begitu overexpose adalah karena memang hotspotnya ada di Pilkada DKI. Saya singkat saja ke Mas Didi. Kata Kang Gunggun tadi ada ketergerusan elektabilitas Ahok, dan kebetulan yang meraih taking advantage dari itu adalah Pak Agus. Apakah kemudian masih bisa dipisahkan bahwa Agus hanya beruntung karena programnya bagus atau karena ada masalah penistaan ini? Saya kira begini ya, ini pandangan saya ya. Andai pun tidak ada Pilkada DKI ya, kalau lihat kasus-kasus Pak Ahok selama ini kan memang begitu kontroversi ya. Jadi saya pikir kalaupun tidak ada Pilkada DKI, lalu ada dugaan yang menurut umat Islam ada penistaan agama, apakah bisa tertahankan aspirasi masyarakat? Jadi saya kurang sependapat kalau dikaitkan bahwa ini ada Pilkada secara kebetulan saja saya pikir. Karena tim kami, tim Mas Agus tidak pernah menyinggung soal Pak Ahok ada hal-hal yang ramai belakangan ini lalu kita ngambil keuntungan, kita tidak pernah menggunakan, karena tim kami lebih bekerja pada bagaimana program-program yang terbaik bagi DKI, bagaimana perbaikan ke depan bagi masyarakat Jakarta. Kita fokus di sana, dan sama sekali kalau Anda lihat Mas Agus itu tidak pernah menyerang terkait dugaan kasus yang pada saat ini cukup menyulitkan Pak Ahok ini. Kalau secara tidak langsung misalnya kemudian publik seolah-olah menempatkan Pak Jokowi, Pak SBY ada di pihak pengunjuk rasa, lalu kemudian saya kira keliru ya, karena ini kan dibangun dari fitnah-fitnah, seolah-olah karena kebetulan Mas Agus itu maju lalu ada pihak yang mengkait-kaitkan. Saya pikir persoalan ini harus dilihat lebih menyeluruh, lebih jauh pada rasa keadilan masyarakat. Kalau kita mau fair, kita mau melihatnya ke sana, tapi tidak dikaitkan. Kalau kebetulan dikaitkan ini ya menurut saya terlalu jauh lah. Saya katakan kalaupun tidak ada pilkada, apakah bisa terbendung aspirasi keinginan masyarakat? Tinggal bagaimana negara ini seadil-adilnya melihat ini sehingga dicari jalan yang terbaik lah. Karena jalan hukum sudah jalan yang benar, dan tentu semua pihak bagaimana kita tunggu sama-sama ini sebaik mungkin ya. Baik, Mas Didi terima kasih sudah bergabung. Katanya mau ada rapat. Mohon izin, saya harus ada. Saya pikir tadi sampai jam 8. Terima kasih banyak. Baik, Baiklah pemirsa, kita masih akan membahas lebih lanjut mengenai aksi damai kah atau demonstrasi kah namanya setelah yang satu ini. Skors. Ini skors dicabut. Malam ini kita kehadiran juga Bapak Ustadz Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Terima kasih Ustadz sudah datang. Waalaikumsalam. Ini ada isu hukum yang sudah kita bahas tadi, ada isu politik, tapi kemudian ada juga bungkusnya sebagai kegiatan keagamaan. Apakah memang ini satu hal yang menyatu, atau sebenarnya kegiatan besok itu murni kegiatan keagamaan tanpa adanya tendensi atau tuntutan apa-apa? Sebetulnya jelas dia murni kegiatan penuntutan untuk penegakan keadilan. Itu saja. Penegakan keadilan. Penegakan keadilan. Jadi tidak semata-mata karena berhubungan dengan agama Islam misalnya. Walaupun sekarang kasusnya penistaan pada agama Islam. Tapi kita ini adalah penuntutan untuk tegaknya hukum seadil-adilnya, agar seluruh warga negara kita sama di depan hukum. Tidak ada kaitan dengan politik,
tidak ada kaitan dengan etnis, tidak ada kaitan dengan sara ataupun dengan agama tertentu. Oke, dulu 411 tuntutannya supaya hukum ditegakkan kepada Pak Ahok. Lalu kemudian dengan gerak cepat kepolisian menetapkan tersangka dan hari ini sudah sampai diserahkan ke kejaksaan. Betul. Lalu apa lagi? Sebetulnya tuntutan kami tidak berubah. Ya, kami menuntut bahwa sejak awal kita hanya ingin mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kasus-kasus serupa di negeri ini, ya, yang termasuk Pak Permadi pernah mengalaminya. Ya, dengan ancaman 5 tahun ini kan seharusnya yang biasanya itu, ya, yang adilnya itu ditahan. Apalagi ada potensi mengulangi perbuatan. Apalagi ini kasus besar yang ya cukup menghebohkan dan sebagainya. Itu sebetulnya kami tuntut, dan kami berharap rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat ini bisa diperhatikan. Sebab biasanya orang yang demo 10.000, 20.000 saja sangat diperhatikan. Bagaimana dengan demo jutaan yang mewakili puluhan juta masyarakat Indonesia? Ya, seperti itu. Baik. Oke, Bung Pram, kita sepertinya mengulang kembali yang tadi bahwa soal jurisprudensi. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi kan Kang Asep sudah menjelaskan dengan tegas apa dimaksud dengan jurisprudensi, ya. Dan ini mungkin harus tegas nih disadari bahwa jurisprudensi adalah istilah sangat teknis dalam bidang hukum. Jurisprudensi itu bukan kayak mungkin dulu pernah terjadi di masa lalu maka itu jurisprudensi, bukan. Jurisprudensi itu artinya adalah suatu putusan hakim pengadilan yang dianggap mengikat dan harus diikuti. Apakah sistem itu berlaku di Indonesia? Tidak. Itu sistem berlaku umumnya di common law. Di Amerika, di Inggris itu berlaku. Putusan pengadilan di masa lalu harus diikuti oleh hakim di masa kini. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, tidak ada nama jurisprudensi. Kenapa? Karena MA sendiri pun bisa selalu mengubah putusan pernah jadi masa lalu, ibarat kata hanya memberikan pandangan. Bisa diikuti, bisa tidak. Kalau kita bicara sekarang masalah penahanan ini dan ini jadi berulang-ulang, mungkin harus ditegaskan lagi. Secara hukum pertanyaan adalah apakah tahanan itu wajib atau enggak? Tidak. Jelas bahwa secara hukum penahanan tidak wajib, tapi berdasarkan diskresi. Sekarang kalau pertanyaannya, di masa lalu ada yang ditahan. Ini harus ditanya kembali, sebenarnya dipikirkan kembali, apakah itu suatu hal yang tepat untuk dilakukan atau tidak? Apakah memang selama ini penegakan hukum kita ini terlalu banyak melakukan penahanan, terlalu banyak melakukan penangkapan atau tidak? Itu harusnya dianalisis. Kenapa? Itu untuk perbaikan di masa depan. Ya, gimana Ustaz? Justru itulah sebetulnya masyarakat ini menilai bahwa ini memang bukan wajib. Kalau wajib mungkin masyarakat sudah lebih parah lagi reaksinya. Justru tidak wajib, tetapi begitu banyak prakteknya. Kita ada misalnya gubernur, ya, tidak menguntungkan dirinya tapi orang lain, ya, langsung ditangkap, diproses. Ada bahkan dulu ada gubernur, ada menteri yang dipandang orang baik, ya. Ada Pak Rohmin Dahuri, ya. Ada lagi sekarang ketua DPD. Kita ini ingin hukum ini bisa jalan. Apalagi kalau kasus penistaan. Sebetulnya tidak usah kita terlalu banyak berteori, ya, karena memang kalau kita mau bawa kemana-mana bisa saja, ya, secara subjektif kita pandang. Tapi marilah lihat sebetulnya tuntutan kita ini kan boleh, bisa, ya. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Ya, apakah ada pengistimewaan? Apa memang harus dilakukan, Bung Pram? Kembali ke Anda. Jadi bukan masalah harus, ya, bukan masalah harus, tetapi pernah dilakukan. Ya, kenapa sekarang banyak tidak? dilakukan. Ya. Nah, itulah sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Apalagi dalam kasus yang sekarang apa yang kita tunggu? Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh nasional, termasuk tokoh-tokoh non-Muslim juga. Ada ada Lius, ada termasuk dari etnis Ahok sendiri. Maksudnya ini jangan dibawa harus, ya. Kita juga nggak bilang harus, tapi kita menuntut. Dan ketika kita menuntut dengan demo, itu bukan pemaksaan. Kita menuntut sesuai hukum yang berlaku, sesuai aturan. Ya, seperti misalnya demo itu diatur undang-undang. Kalau memaksakan itu kita merusak. Ya, ini dalam keadaan damai. Betul, kita damai. Bung Pram. Ya, jadi seperti kita sampaikan lagi, Pak, bahwa kalau mau menyampaikan tuntutan ingin menangkap atau lain-lainnya, ya sebagai bagian dari demokrasi nggak bisa dihalangi. Itu jelas. Jadi itu kita nggak akan meribukan hal itu. Tapi seperti saya bilang lagi, orang bisa punya perbedaan pandangan dan visi tentang apakah harus ditahan atau tidak. Bahwa tadi disampaikan ada yang mau, silakan. Itu seperti saya bilang, jangan. Makanya saya kalau orang bilang mau berdemonstrasi seperti itu, udah hak yang dijamin oleh konstitusi. Tapi juga kita ingat, orang yang tidak setuju juga bisa menyatakan hal yang sama. Bahwa kita nggak setuju ditahan, atau misalnya kita nggak setuju ditangkap, atau memang nggak ada dasarnya untuk kemudian itu ditangkap. Kira-kira seperti itu. Pak Permadi, lagi-lagi ada dijadiin contoh tadi sama Bang Ruhut bahwa itu di zaman Orde Baru, bukan di zaman sekarang. Sekarang itu melanggar HAM. Hukum itu tidak mengenal orde. Hukum itu ya hukum. Nggak ada kasus
Ketua Gavatar ditangkap pada saat pemerintahan Jokowi. Lia Aminuddin pada saat Pak SBY. Bukan Orde Baru. Bukan Orde Baru, Orde Lama. Nah, saya ingin mengemukakan bahwa yang dituntut untuk tunduk pada hukum bukan hanya rakyat, tapi juga petugas, pemimpin agama, pemimpin penguasa republik, presiden, menteri-menteri, penegak hukum, polisi, hakim, harus ikut tunduk. Kalau berdasar kompetensi, berdasarkan apa, terus memutuskan seenaknya sendiri, ya dia melanggar hukum. Jadilah rusak negara hukum kita. Apa yang Pak Permadi lihat kemudian ketika seperti yang Pak Permadi sampaikan, pemerintah atau aparat-aparat seolah-olah agak lunak kepada Pak Ahok ini? Baik, sekarang kan kita punya banyak pemimpin. Ketua DPD, wakil ketua MPR ditahan. Gubernur-gubernur seluruh Indonesia 20 yang ditahan dan dipenjara. Ketua Mahkamah Konstitusi ditahan, di penjara. Nah, ini kenapa Ahok tidak ditahan? Walaupun kasusnya kan berbeda, mereka korupsi. Berbeda, tapi seperti kata-kata tadi, sama-sama pelanggaran hukum. Contohnya sama dengan saya. Kok saya ditahan, dia tidak. Nah, terus terang saya sependapat dengan Kapolri. Rakyat sudah sangat cerdas. Rakyat tahu bahwa Kapolri dan sekarang Jaksa Agung memihak Ahok. Kata siapa, Pak? Rakyat. Melihat kok tidak alasan menahan itu ada. Nah, jadi dengan kesimpulan, kok sampai mengambil risiko terjadi benturan yang keras di antara rakyat gara-gara membela seorang Ahok. Iya. Bang Ruhut udah megang mic tadi. Terima kasih. Saya mohon kita jangan sebentar-bentar mengatasnamakan rakyat. Rakyat Indonesia itu sekitar hampir 250 juta. Rame pun kemarin demo kan cuma berapa? Tegas saya katakan, ya. Janganlah kita mudah mengatasnamakan rakyat, itu nggak baik, ya. Tapi katanya kita hormat kepada polisi, kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan, kan begitu, ya. Mereka sudah bekerja dengan baik kok. Kan tegas saya katakan. Bahwa kalau ada yang masih kurang, kita tidak boleh menuntut seperti yang dilakukan oleh para. Boleh, tapi seperti kan saya udah tegas tadi katakan. Pak Permadi, ada Buniani nggak waktu Pak Permadi ditahan? Saya mau tanya dulu. Yang tadi kalian kasih contoh itu semua nggak ada Buniyaninya. Buniyani sekarang sudah menjadi tersangka loh. Dan nggak ditahan. Adalah permainan polisi. Permainan kasihan. Sebab ini untuk menemani Ahok. Lihat ada yang tidak ditahan. Sejak semula saya sudah ngomong sama teman, Buniyani tidak akan ditahan. Saya sudah ngomong begitu. Karena ini permainan domino. Lihat Buniyani nggak ditahan. Jadi mencari teman. Saya sudah ngomong sebelumnya dan ternyata benar. Kenapa Bang Ruhut mencontohkan Buniyani sebagai orang yang berada di belakang Ahok? Kalau kasus kaitan tadi penistaan, ada Buniyani. Tadi yang dibilang itu ada Buniyaninya enggak? Enggak ada Buniyaninya. Saya udah tegas saya katakan. Setelah Pulau Seribu, baru rame setelah Buniyani 10 hari kemudian. Itu kan fakta. Kenapa kita mesti ribut sekarang? Tapi oke lah, hormati Indonesia negara hukum, hormati polisi yang sudah lagi bekerja, sekarang sudah di kejaksaan, kita hormati nanti pengadilan. Jadi ya kita katanya patuh negara hukum, jangan lakukan intervensi. Bung Novel, apa Rani dulu? Ya. Saya ingin menanggapi Ruhut, saudaraku. Saya ditangkap itu setelah hampir 1 bulan. Karena merekayasa kaset saya itu memakan waktu lama. Yang merekayasa pada waktu itu Harmoko, kemudian Faisal Tanjung, Din Samsudin. Itu memotong-motong kaset saya sehingga bunyinya Nabi Muhammad adalah diktator. Padahal saya mengatakan Nabi Muhammad diktator yang baik seperti yang Anda katakan sendiri. Dipotong-potong. Akibatnya saya dihukum 7 bulan. Padahal Panglima waktu itu menuntut saya dihukum sampai sesudah pemilu 5 tahun. Kemudian setelah 1 bulan, Pak Harto yang mendapat kaset saya asli marah dan malu, marah terhadap Harmoko dan kepada Panglima ABRI waktu itu. Langsung saya dibebaskan. Artinya tetap ada faktor orang luar dalam yang mendorong itu. Saya dibebaskan hanya dihukum 1 bulan. Kita ikuti jalan pemikiran Pak Permadi, senior saya. Bagus. Siapa tadi? Harmoko? Siapa lagi? Faisal Tanjung. Sudin, siapa lagi? Tanjung. Jadi tersangka nggak?
Mereka-mereka yang Bapak bilang. Ya memang enggak, Buniani jadi tersangka. Beda contoh kasusnya. Bapak gimana sih? Harmoko juga menistakan agama. Harmoko membaca itu saya katakan. Itulah dia saya. ada tulit. Karena itu tapi Pak, dia nangis di depan Pak Harto dan dia diampuni. Iya Pak. Itu juga Karena tidak itu benar. Saya salut, bangga lihat Presiden ke-7 ini Pak. Ingin menjadikan hukum Panglima. Baik. Pak ya, nggak main-main. Tapi betul apa yang dikatakan pakar. Janganlah sebentar-bentar menahan. Kan kasihan Pak Permadi dulu ditahan-tahan terus Pak. Iya. Iya, tapi kami sedih. Aku fans dengan Bapak, Pak. Aduh, air mata aku waktu Bapak ditahan sedih, Pak. Itu melanggar HAM, Pak. Ya, Bung Novel dulu. Gitu, Pak. Bung Novel dulu sebentar. Jadi kita melihat ini lucu. Sebenarnya Buniani seperti kita yang memindahkan. Jadi kalau Buniani permasalahan, kita ini semua takut untuk men-share daripada apa yang dapat. Tapi yang saya sebagai pelapor, saya mempelajari. Nah, sampai saya laporkan ke Bawaslu juga bahwa itu Ahok dengan sengaja menghina agama, dengan sengaja dia yang merintahkan untuk merekam, dengan sengaja dia yang untuk merintahkan untuk men-share. Karena program daripada Pemprov, yaitu YouTube Pemprov DKI, itu adalah program daripada Jokowi dan Ahok yang memang semua kegiatan harus disut, semua kegiatan harus di-share, harus dibagikan. Jadi ada unsur dua kesengajaan yang di sini. Jadi tanpa atau ada Buniani tetap saja ada sebagai sebuah pelanggaran. Dan saya perlu tegaskan, kasus Pak Permadi dan yang lain itu cuman sekali, mereka boleh dikatakan tidak sengaja. Tapi Ahok ini luar biasa, menyerang dan menyerang terus. Ada penistaan lain sebelum ini? Penistaan lain. Jadi mulai dari kita lihat bukunya Membangun Indonesia per tahun 2013 di halaman 40 ayat ketiga, Al-Maidah sudah diserang. Tanggal 30 Maret 2016 Al-Maidah diserang lagi. Tanggal 21 yaitu September Al-Maidah diserang lagi ketika ada di Partai Nasdem. Tanggal 27 diulangin. Bahkan setelah saya melaporkan tanggal 6 itu luar biasa marah. Tanggal 7 dikatakan bahwa orang-orang yang memakai Al-Maidah itu yaitu adalah orang-orang yang primitif dan sebagainya. Ini luar biasa penghinaan. Dan saya sampaikan saya korban kebiadaban daripada koruptor bermulut comberan ini. Tahan dulu. Nah, ini memakan korban nyawa Ahok. Bapak posisinya pelapor di saat itu ya Pak ya? Saya pelapor. Saya ini pengalaman menghadapi Ahok dari tahun 2012 saya sudah kejar. Baik, ini dari berbahaya. Siapa? Dari tahun 2012 tadi Bapak nyatakan sudah ada beberapa kali pelanggaran. Saya mau tanya Pak, kenapa menurut Bapak yang sangat menarik adalah yang dalam yang terakhir ini? Terakhir ini Pak, dalam video tersebut. Kenapa tidak yang sebelum-sebelumnya apabila Bapak katakan sudah ada pelanggaran tidak Bapak laporkan? Jadi kita 2012 bukan lagi melaporkan. Kita sudah laporkan berkali-kali. Sudah Bapak laporkan? Sudah. Ini jadi penistaan agama. Ini dia serang kebijakan-kebijakan dengan agama Islam. Saya apal. Saya Sekjen FPI DKI Jakarta. Baik. 20 kali Ahok ini menyerang kebijakan ketetapan bersinggungan dengan agama. Saya masuk penjara 8 bulan penjara. Teman saya mati, 1 orang di penjara, 2 orang keluar penjara gara-gara gas mata. Laporan Bapak sebelumnya bagaimana Pak kelanjutannya? Ahok makan korban nyawa. Kemarin demo itu orang meninggal. Kelanjutannya bagaimana Pak terhadap laporan Bapak yang sebelumnya? Sebelumnya ini menguap begitu saja. Baik. Nah, ini saya sudah menuntut keadilan sudah jauh-jauh hari. Itu luar biasa. Maka ini kita meminta bukan baru sekali. Kalau tadi Permadi baru sekali, yang lain baru sekali. Sudah berkali-kali. Ini berkali-kali. Baik. Luar biasa. Saya ikut pegang BPK. Kang Asep dulu. Tanya apanya? Tanya hukum atau tanya politik saya nggak ngerti. Hukum. Bodoh saya kalau hukum. Apakah kemudian kita berkali-kali sudah dilaporkan lalu berulang lagi? Itu tidak dianggap sebagai pengulangan? Punya karakteristik, punya spesifik, nggak bisa dibandingkan. Deliknya sama, belum tentu perbuatannya berbeda. Tadi katakan, yang sebelumnya harus dengan sengaja, karena 156A itu ada obstruksi kesengajaan. Kesengajaan ini unsurnya yang lain-lain. Kalau nggak ada sengaja, bebas itu semua. Jadi harus sengaja, itu dikelirkan dulu yang pertama. Yang kedua, nah, ketika perbuatan-perbuatan ini berulang-ulang, ya sekali lagi, ketika ada tindak pidana itu karena 3 hal. Karena laporan, karena pengaduan, karena OTT ya, hati-hati, OTT tertangkap tangan, bukan OTT, tuh senengannya tuh yang itu tuh, ya. Nah, orang tidak dilanjuti tindak pidananya, laporannya, karena apa? Bisa aja laporan beribu kali, karena bukan tindak pidana, ya, demi hukum, itu bisa terjadi. Karena orang bisa melaporkan, kalau bukan tindak pidana, penyidik tidak akan menindaklanjuti, ya. Sekali lagi.
Dan itu juga demi hukum bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak semua laporan harus menjadi tindak pidana. Kalau tidak ada bukti permulaan atau cukup bukti. Nah, tanpa itu ya nggak bisa. Itu, saya bicara norma aja. Kalau saya tidak bicara tadi misalnya hal yang sama sebenarnya sudah diulang-ulang, kenapa kemudian yang menarik adalah yang ulang-ulang apa itu perbuatan pidana atau tidak? Yang menilai kan tadi kompetensi penyidik yang diberi kewenangan. Makanya saya bilang dengarkan pernyataan, keterangan. Apa perlu dihadirkan dokter THT biar meriksa orang itu? Kan nggak perlu. Ya. Gimana Bung Pram? Nambah? Mungkin saya mau nambahin gini. Jadi kita harus tahu dulu sejarah. Kalau dari saya dengar kisah Pak Permadi, ya inilah kenapa kita harus hati-hati sebenarnya dengan PN 4 tahun 1965. Ini kan dulu dikeluarkan di zaman Bung Karno ya, tentang penodaan agama ini. Pasal ini sifatnya sangat multitafsir, sangat multi-interpretatif, sangat mudah untuk digunakan. Ya. Contoh misalnya Pak Permadi bisa jadi korban. Nah, justru itu harus kita pikirkan. Jangan sampai pasal-pasal seperti ini kemudian karena multitafsir menimbulkan keributan, disalahgunakan. Kalau memang misalnya ada presiden yang buruk terjadi di masa lalu, kan bukan berarti kemudian itu diulangi, kan aneh. Kalau udah dulu kejadian yang buruk di masa lalu, karena itu udah pernah kejadian harus dilakukan. Ya enggak dong. Negara ini kan harus improve. Ya. Kita harus lebih baik daripada sebelumnya kan. Itu kan cita-cita kita kan. Baik. Dan mungkin saya mau tambah sedikit juga di pasal 156A KUHP itu kan diambil dari peraturan presiden tahun 65. Di situ dijelaskan yang dimaksud dengan menistakan atau menodai agama atau menghina agama dikecualikan apabila dilakukan dalam bentuk suatu karya tulis yang sifatnya objektif. Kenapa? Ini harus untuk memastikan jangan sampai ada orang melakukan kritik tertentu misalnya kepada suatu agama, tiba-tiba langsung dianggap penghinaan atau penodaan hanya karena dia berbeda pendapat. Ya, makanya kemudian undang-undang itu menjelaskan kalau disampaikan secara objektif, ilmiah, zaklik dan lain-lainnya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ini tambahan untuk sebagai pengetahuan aja. Ustaz Zaitun tahan dulu sebentar. Karena kita harus break dulu ya. Ya. Baiklah pemirsa, semakin seru perbincangan kita, polemik akan kembali sesaat lagi. Sidang Diskors. Mengenai mengawal aksi damai 212, kita buka kembali. Diskors dicabut. Kita ke Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, apakah dengan aksi besok yang sudah disiapkan malam ini, apakah ini bukan bentuk suatu intervensi terhadap kasus hukum yang sedang berjalan? Ya. Ini pertanyaan yang menarik dan sekalian aja kita jawab dengan yang disampaikan Pak Ruhut. Jadi sama sekali bukan intervensi, sama sekali bukan pemaksaan, bahkan bukan tidak menghormati aparat penegak hukum. Mungkin yang paling menghormati aparat penegak hukum itu adalah peserta demo ini. Bayangkan saja, sejak aksi pertama 14 Oktober dengan kekuatan kurang lebih 200.000 orang, apa yang kami lakukan? Kami baik-baik bertemu kabar eskrim, tidak ada marah, tidak ada apa. Kita menyampaikan, tolong ini Pak ditahan, tolong ini diproses dengan lebih cepat. Bukankah itu satu penghormatan? Kalau kami nggak menghormati, kami nggak mau ketemu, maki-maki di luar atau berbuat sesuatu. Begitu juga dengan aksi kedua, ya. Juga demikian, kita ingin ketemu Bapak Presiden. Coba lihat dari semua yang penggerak demo ini, semua menghormati, tidak ada caci maki pada presiden. Bahkan ketika kemudian tidak bisa ketemu, ya sudah, ya kita tidak melakukan sesuatu. Bahkan ada insiden kecil pun kami tetap bertahan, ya untuk kemudian mundur dan seterusnya. Begitu pula yang sekarang. Dalam tuntutan-tuntutan kami tidak pernah menghujat polisi. Kami hanya minta, ya secara bahasa umum penegakan hukum. Dan begitu dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan. Kami juga apresiasi pekerjaan polisi, ya mungkin polisi sendiri berasa bahwa ini bola panas gak bisa ditahan, cepat dioper ke kejaksaan, kami juga langsung ke kejaksaan. Ini bukti penghormatan dan tidak intervensi. Segera kami ketemu dengan Jampidum, ya. Sama dengan bahasa lembut, bahasa tuntutan. Tolong Pak, ini kan bisa ditahan, kalau bisa ditahan. Yang kedua, kalau bisa lebih dipercepat, ya tentu sesuai undang-undang. Kita tidak ingin juga mereka melanggar undang-undang. Jadi tidak ada sedikit pun permintaan, intervensi ataupun permintaan di luar undang-undang. Kalau apresiasi kepada sedikit Kapolri. lagi Pak, sebentar, sedikit lagi. Apa yang kata Pak Pram tadi, bahwa presiden buruk di masa lalu tidak usah dipelihara, kita setuju. Tapi kan Gavatar tadi itu di rezim ini, kemudian kasus Tajul Muluk, ya dan lain sebagainya. Juga jadi kita ingin hanya sebetulnya keadilan. Marilah memandang persoalan ini secara objektif, ya. Jangan selalu berdebat mengapa harus ditahan, dia kooperatif, yang lain juga sebetulnya kooperatif, ya. Begitu juga dengan hal-hal lainnya. Terima kasih. Kalau tadi Ustadz bilang bahwa mengapresiasi Kapolri dalam penetapan tersangka, mengapresiasi kejaksaan begitu cepat kemudian menimba kasus ini, apakah 212 ini akan menjadi demo terakhir? Kita tidak bisa memastikan. Sebab yang namanya keadilan masyarakat itu kan di hati, sekedar contoh, orang yang jalan kaki dari Ciamis, kan malah tidak mengenalnya, tidak ada komunikasi sebelumnya, tiba-tiba saja mereka mau jalan kaki. Itu karena mereka merasa nurani mereka, ya ingin menuntut keadilan, dan alhamdulillah
mereka dengan sportif, jalan, tidak mengganggu orang, ya tidak memaki orang dan seterusnya. Ya. Oke. Pak Watobun, tadi Pak Watobun bilang ini soal konstitusi. Yang berdemo juga konstitusi, yang minta penegakan hukum pasti juga konstitusi. Saya bertolak dari konstitusi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Saya tetap memberi apresiasi ya kepada teman-teman yang berdemo itu. Kita juga harus fair ya. Demo kemarin juga jalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir dari demo ada hal-hal yang itu kan ada tunggangan-tunggangan dari belakang. Saya tetap kembali. Apa yang mereka lakukan ini adalah hak konstitusional warga negara. Ini disepakati dulu bagian itu. Tadi dijelaskan pasal 27, pasal 28 tentang hukum dan tentang kebebasan berpendapat. Sudah ada jaminan baik di media maupun malam ini Pak Ustadz sampaikan, mereka menggunakan hak kebebasan berpendapat di sini. Dan tidak ada unsur pemaksaan. Ya. Cuman saja saya titip pesan buat Pak Ustadz, niat baik ini jangan sampai dibonceng oleh kepentingan lain. Apa itu biasanya yang membonceng ini? Kepentingan apa? Ya, kita kan bisa baca di media sosial segala macam kan. Ini harus kita juga mengharapkan. Pak Ustadz dengan saya, kami ini sesama muslim, jadi ini tidak ada hal yang berbeda di sini. Tapi tadi kalau kita mau paksakan untuk harus mereka memahami pendapat saya, itu juga tidak bisa. Pasti tentu masing-masing punya argumentasi. Makanya saya membawa kita menuju kepada konstitusi, dasarnya konstitusi, supaya tindakan kita itu konstitusional. Jadi mau minta apapun, mau unjuk rasa pun asal dalam konstitusional. koridor itu silakan dilakukan. Ini pertama negara demokrasi, kedua negara hukum, dan itu yang sekarang lagi mereka lakukan. Tapi diingat, yang tadi saya titip pesan buat Pak Ustadz dan teman-teman di lapangan, kita ini sebangsa dan setanah air. Jangan sampai ada yang menggunakan kesempatan ini dan di mana-mana terjadi masalah. Kasihan rakyat kecil itu yang jadi korban. Dunia politik, rakyat kecil hanya dipinjam pundaknya, diinjak, lompat masuk kekuasaan, mereka juga tidak dapat apa-apa, tetap begitu-begitu juga. Itu yang titipan saya, pesan saya kepada Ustadz dan teman-teman besok berdemo, kita semua berjuang untuk merah putih. Itu yang harus disepakati. Berjuang merah putih, berarti kebinekaan di atas semuanya. Iya, kebinekaan, kemajemukan adalah fakta sosiologis bangsa Indonesia. Dan saya melihat kalau agak mundur ke belakang, saya dalam posisi menganggap bahwa peristiwa yang dialami oleh Pak Basuki tidak memenuhi unsur sehingga untuk ditetapkan menjadi tersangka lalu berproses dan seterusnya. Karena itu pandangan saya, ini adalah produk politik yang menggunakan instrumen penegakan hukum. Artinya ada pemaksaan untuk melanjutkan proses tersebut? Saya menggunakan istilah trial by mob ya. Saya tidak bisa membayangkan presiden dari kasus ini bahwa penegakan hukum kita di masa yang akan datang akan mudah dibelokkan sesuai dengan aspirasi mayoritas. Kerumunan massa menjadi sumber kebenaran paling tidak untuk dua tahap yang sudah berjalan. Pertama penetapan tersangka, lalu pernyataan penetapan P21. Artinya apa? Aspirasi mayoritas menjadi sumber legitimasi kebenaran. Padahal proses ini bukanlah monopoli dari teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa itu. Karena itu hemat saya, kalau teman-teman mengapresiasi Kapolri, Jaksa Agung dan juga menghormati proses hukum, fase ini biarkanlah proses hukum itu bekerja. Dan tadi misalnya Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau tidak ditahan bagaimana, apakah ini aksi terakhir? Belum tentu. Ini penegakan hukum macam apa yang akan kita tawarkan dalam konteks negara hukum kita yang tadi semua dipuji bahwa Pak Jokowi memiliki kelebihan dibanding yang lain, tetapi ini akan menciptakan presiden yang serius untuk masa depan negara hukum kita, Bung Latif. Jadi buat saya sama seperti tadi Pak Kamarudin menyampaikan, setiap kerumunan massa nature-nya itu selalu mengundang hasrat orang lain untuk terlibat. Ya. Misalnya sebelum aksi 14 kami juga sudah mengatakan, dan setelah aksi 4/11 juga kita sudah mengatakan bahwa kerumunan massa selalu mengundang aktor-aktor untuk kemudian terlibat di dalamnya. Kita katakan di situ ada terlibat dalam konteks menggunakan ini sebagai tunggangan politik? Ya, menggunakan arena kerumunan itu, aksi unjuk rasa itu untuk tujuan politik, untuk tujuan macam-macam dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz supaya nggak termanfaatkan? Ini paling gampang dijawab sebetulnya. Yang pertama, ya saya sudah belum mengenal, mohon maaf ini. Pak Ismail. Pak Ismail dari?
dari Setara Institute. Oke, baik. Ya, kalau seorang ahli berbicara begini, justru ini yang sangat mengherankan. Kami yang demo saja begitu menghargai kepolisian, kejaksaan. Kok ada orang yang tidak menghargai para ahli kepolisian dan kejaksaan? Itu kan persepsi bahwa ini dilakukan karena tekanan massa. Boleh jadi, tapi tentu mereka juga punya nurani, ya kan? Masa sih satu institusi kepolisian bisa dijual begitu saja? Begitu juga dengan kejaksaan. Jangan lupa, Bapak Ismail mungkin bisa berbicara, tapi para ahli, saya ikut gelar perkara. Di situ banyak tokoh-tokoh ilmuwan, ahli hukum pidana yang tidak ada kaitannya dengan ustadz atau agama berbicara. Mereka dengan ilmunya, termasuk Prof. Edi. Prof. Edi menarik nih. Prof. Edi ini adalah seorang ahli hukum pidana yang didatangkan oleh Bareskrim, ya, dan cenderung netral. Juga berpendapat bahwa harus ada unsur kesengajaan. Tapi begitu mendapatkan penjelasan dalam gelar perkara ada 4-5 kali berulang ini, dia mengatakan saya akan meralat pendapat saya sebab masalah niat dan kesengajaan itu tidak semata-mata dilihat daripada satu sisi, tapi berulang. Ini sebagai contoh. Jadi saya mohon maaf Pak Ismail, ya, mohon maaf. Sebetulnya saya ini ingin dipahami begini, bahwa biarlah kami berdemo menuntut karena sesuai koridor, ya. Jangan sekali-sekali mempermasalahkan niat kami, apalagi kalau sudah melihat usaha kami, termasuk yang terakhir nih. Mungkin tidak pernah terjadi di dunia dan Indonesia bisa jadi model. Kami berbeda dengan kepolisian, perbedaan yang tajam. Sayur kurang lebih sepekan. Kapolri melarang di Bundaran HI, Tamrin Sudirman. Melarang naik bus. Kami ingin tetap di sana karena hak. Bahkan alasan ilmiah ada. Tapi kita melihat bangsa ini tidak bisa diselesaikan dengan ngotot-ngototan. Akhirnya mundur ke mana? Kita komunikasi. Dan kita siap mundur. Ini bukti besar bahwa kami tidak memaksakan kehendak. Jadi mohon maaf, ini saya mau sampaikan. Mari kita pahami. Sekarang ini sebetulnya ketika kami tidak melakukan kerusakan dengan tidak ditahan, itu menunjukkan kami memahami. Tapi menuntut hak. Seperti misalnya ada sekelompok masyarakat di Lampung, ketika tanah mereka belum terbayar, ya kan? Mereka terpaksa demo berkali-kali. Ya, ada sebahagian daripada penyelesaian, tapi belum memuaskan. Hak mereka dong untuk menuntut. Yang paling penting, jangan mereka melanggar. Itu saja. Ya, terima kasih. Saya sepakat bahwa demonstrasi jelas itu adalah kemewahan dalam sistem demokrasi dan harus kita nikmati. Semua kita menikmati kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Tetapi yang juga harus dipertimbangkan, sekali lagi mundur ke belakang. Delik penodaan agama adalah salah satu delik yang kontroversial, multitafsir, yang ini oleh Mahkamah Konstitusi misalnya sudah dinyatakan conditionally konstitusional. Yang itu artinya sebenarnya produk ini bermasalah, tetapi ya kan, sambil menunggu ada produk yang lain ini dijalankan. Karena itu jangan lupa di dalam Undang-Undang PNPS pasal 2 disebutkan sebelum diproses secara pidana, maka yang bersangkutan diperkenankan untuk meminta maaf, untuk diberi teguran, dan kalau berulang kali melakukan hal yang sama baru kemudian diproses. Nah, saya melihat tidak ada proses due process of law yang terjadi di dalam kasus ini misalnya. Itu kalaupun ya bahwa peristiwa yang dialami oleh Pak Basuki ini juga memenuhi unsur. Tetapi saya ingin lepas dari ini bahwa yang ingin saya sampaikan adalah yang dimaksud dengan beyond politik Pilkada DKI itu bukan melulu soal Pilkada DKI, tetapi ini soal kemajmukan kita. Saya tidak ingin sekali lagi kerumunan menjadi sumber kebenaran dalam konteks penegakan hukum. Boleh bertanya Pak? Ya, kalau begitu ya mending kita balik lagi ke Orde Baru. Jangan ada kerumunan-kerumunan ya. Sebab memang kecenderungan manusia ketika ada sesuatu yang kita inginkan, kita cenderung menjadi tidak suka apa yang menjadi lawan daripada itu. Kalau kerumunan, bahkan di Indonesia ini pertandingan sepak bola pasti kerumunan. Hampir setiap pertandingan sepak bola ada kerusuhan. Kenapa nggak dilarang saja? Jadi dibuat peraturan pertandingan sepak bola tanpa penonton. Hampir. Sementara demo kita yang sudah 2 kali alhamdulillah, kalau ada sedikit di bagian akhir, toh semua sudah mengakui tetap nilai 9 damai ya. Semoga besok juga ini penting ya, itu saya maksud. Jadi saya kira kita fair aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Awal tadi saya katakan kita acung jempol dengan Presiden ke-7, Panglima tertinggi kita. Ya, ingat reformasi. Apa sih makna daripada reformasi itu? Demokrasi dikedepankan. Karena itulah Bapak Presiden tidak melarang demonstrasi. Tegas kan? Begitu juga
Bapak Kapolda sangat arif dan bijaksana. Itulah yang besok akan terjadi. Kan begitu. Tinggal saya tetap memohon. Kemarin kan indah sekali tanggal 4 itu. Kenapa nggak Ramai indah? tapi damai. Rame tapi damai. Ya. Ada orang kawin di gereja dibantuin sama jamaah. Kan Ya, bagus ya, ya. itu semua. Tinggal tolong kita pegang aturannya. Kemarin aturannya itu kita langgar. Apa itu? Yang mana? Jam 6 sudah harus Oke. selesai. Ini saya harus jawab. Ada bagian lain. Sebentar, sabar dulu. Ya, jam 6 sudah harus selesai. Disinilah yang kita harus waspadalah. Seperti apa yang dikatakan kawan saya, sahabat saya. Ya, Ada yang ini menunggangi. ketuanya PDI Perjuangan. Masuklah penunggang gelap itu, provokator. Jadi itu yang terjadi. bukan Bang Ruhut bilang massa itu yang membuat rusuh, tapi ada yang ada provokator. Begitu Kalau gitu juga masih dijawab. kesepakatan juga. Yang kita mau jawab masalah melanggar. Oke. Terus terang kita tidak melanggar waktu Pak Ruhut. Mohon ya, maaf. ada yang lain Karena berarti. sejak saat itu masih negosiasi. Ya. Memang aturan jam 6 tapi kan berlaku kalau masih negosiasi. Jadi bahkan negosiator kita itu masih di depan Bapak Wakil Presiden, Menteri Polhukam dan seterusnya. Makanya tadi kata terus Bang Ruhut ada aktor kemudian lain. penumpang gelap sekalian ini sahabat kita ya, kita sampaikan. Alhamdulillah GNPF itu telah menunjukkan tidak sedikit pun terpengaruh dengan arus kiri, arus kanan yang ingin mencoba menarik-narik ya. Jadi GNPF tidak akan kena oleh Insya Allah Mudah-mudahan. Ini bagus. Terima kasih. Pak Sekjen ini baik sekali penjelasannya. Aturan tetap aturan sampai jam 6. Besok sampai jam 1. Ya. Udah jangan lagi nanti. Betul. Ada Jangan negosiasi. jangan nambah jam Jangan lagi. nambah lagi. Oke. Perlu diketahui, ini jam 1 Pak, itu kami yang minta. Itulah. Kapolri bahkan bilang waktu itu, Boleh jam 4. Sebentar, Pak Ustadz kalau bisa sampai jam 4. Iya. Kami bilang kami jam Jam 1 aja 1 Pak. saja. Nah, itu baik sekali. Kita mau proses, Jadi Pak, selesai sebelum ini itu. bagus. Ini yang namanya hati boleh panas, kepala tetap dingin. boleh Ini dingin. indah sekali. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Baiklah pemirsa, kita masih akan membahas mengenai aksi damai setelah yang satu ini. 2, sidang dibuka kembali. Pak Gun-Gun, tadi kita dengar bahwa demo besok belum tentu menjadi demo yang terakhir. Bagaimana dengan kondisi situasi politik Indonesia? Sepertinya pilkada juga masih jauh, apakah akan terus memanas? Iya, secara substantif kita harus menghormati mau demo berkali-kali pun ini negara yang bebas, demokratis dan itu memang hak konstitusional. Jadi kalau bicara jumlah ya jangan dipersoalkan, tetapi bagaimana kemudian aktivitas dalam demonstrasi itu yang harus menjadi concern kita bersama. Kalau misalnya aktivitas demonstrasinya jelas ada potensi melanggar aturan, misalnya hukum, nah itu tentu kita harus juga berteriak. Bukan hanya media, tetapi juga seluruh elemen masyarakat menurut saya akan juga teriak. Ketika misalnya aktor yang melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut satu hal itu juga turut melakukan pelanggaran hukum. Tapi saya yakin sih ketika misalnya ada conditioning yang bagus kemarin, kemudian juga ada reinforcement atau peneguhan ya dari proses-proses politik di mana banyak sekali bertemu simpul-simpul tokoh seperti Pak Jokowi bertemu dengan beberapa tokoh, kemudian Kapolri juga kemarin ketemu dengan Habib dan Ustadz. Jadi menurut saya ini adalah satu fase conditioning yang bagus. Dan ada konsolidasi politik di sana? Ya jelas menurut saya pendekatan politik Brunigian. Jadi membangun semacam understanding atau pemahaman yang sama. Karena bagaimanapun ya pasti ada pihak yang menuntut dan tidak puas, dan itu kanalnya dihukum. Ekspresi kebebasan berkumpul kerumunan orang itu juga harus dihormati, tetapi ada batasnya yaitu hak asasi orang lain gitu. Apakah ketika Pak Jokowi mengambil peran yang begitu besar ini sesuatu yang berlebihan untuk kasus Ahok, atau karena Pak Jokowi sebagai figur pemersatu di Indonesia ini? Ada tanggung jawab masalahnya seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, karena bagaimanapun kita sama-sama tahu ini isunya dan jejaringnya itu kan udah kemana-mana kan, sehingga kemudian harus ada satu proses silaturahmi politik lah, atau public relations politik ya kalau istilah dalam bacaan komunikasi politik, yaitu satu kerja yang lebih memosisikan oke, kita bisa berbeda tetapi ada goodwill yang sama, ada niat baik yang sama. Misalnya teman-teman yang menuntut penegakan hukum atas dugaan penodaan agama ya kemudian juga mengekspresikan tuntutannya dan itu harus dihormati. Tetapi kemudian
proses itu kan akan kemudian juga melibatkan banyak orang yang belum tentu satu orientasi yang sama. Itu yang kemudian harus menjadi catatan teman-teman yang berdemonstrasi besok. Oke, baik. Ke Bung Pram, ketika kemudian orang bilang, oke, kita kembali ke penegakan hukum, sementara di penegakan hukum nanti jika tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan itu terbuka tidak kemungkinan untuk tidak sesuai itu? Ya pastinya begini ya, karena seperti kita bilang ada dua kubu sini, ada yang setuju ada yang nggak setuju. Cuman paling penting ini sebenarnya, dan tadi saya apresiasi sekali dari MUI adalah kita itu harus saling menghormati. Artinya begini Pak, tadi kan bisa dari Setara menyampaikan bahwa ini trial by mob, tapi kemudian dari MUI menanggapi bukan. Ini sebenarnya kita harapkan demokrasi itu adalah boleh berbeda pendapat. Yang nggak boleh adalah jangan sampai satu mengklaim saya yang paling benar, yang semua salah kafir atau nggak beriman. Itu nggak tepat. Tapi makanya kita lihat diskusi seperti ini harusnya lebih banyak lagi. Karena ketika kita berbeda pendapat ya udah. Tapi nanti pada saat putusannya muncul, ini kan gini, pengadilan sampai pengadilan negeri. Misalnya nggak setuju, bisa jadi banding ke pengadilan tinggi, kemudian kasasi sampai ke Mahkamah Agung, bahkan masih bisa peninjauan kembali. Prosesnya mungkin masih lama. Tapi dimanapun proses nanti terjadi, ya itu kita kembali komitmen kita akan setuju atau enggak. Kenapa? Karena saya bukan bicara ini, belum tentu nanti kalau misalnya setuju nih, pendukung Pak Ahok nggak setuju, jangan sampai dari mereka ribut rame lagi ya. Karena gini, kita jangan pernah berpikir ya bahwa di dunia ini pendukung cuma ada satu gitu kan. Orang ada berbagai macam pendukungnya, yang harus dipelihara sini nggak cuma satu, makanya kemudian bineka itu penting. Kenapa? Karena jujur aja Islam bangsa Indonesia ini nggak satu visi, nggak satu mazhab, kita ada berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana cara nanti menyikapinya, yang saya harap nanti kita bisa sedewasa sebagaimana kita ada di meja ini sekarang. Iya. Sampai kita berantem gitu. Begitu Bang Rud ya, kita harus sedewasa seperti saat ini. Berbeda pendapat silakan. Baik, itu berbeda pendapat itu indah sekali. Tapi kita harus ingat kita negara hukum. Apa yang kita bicarakan dan saya lihat semua juga para ahli hukum, ada adagium presumption of innocent, praduga tak bersalah. Yang bisa mengatakan Ahok salah atau tidak nanti hakim, bukan kita. Tunggu di pengadilan. Kita tunggu aja pengadilan. Hormati pengadilan itu. Baik. Terima kasih. Ke Ustadz dulu. Ini mengawal aksi damai. Harapan kita supaya besok ya ini menjalankan konstitusi silakan, tapi harus dalam koridor yang sama-sama damai. Saya harapkan ini Ustadz Zaitun kan katakan pimpro, salah satu pimpronya itu. Jangan pakai kata pimpro, Ya, nanti salah paham lagi nanti. Kalau proyek ada kode uangnya. Bisa kena fitnah. Ya, ini duit kita sendiri manajernya keluar nih. Manajernya yang memanage. Manajernya boleh. Ya, kan begitu kan. Koordinator lah. Ya, koordinator. Ya. Atau yang ngurusi. Rasanya udah capek sekali kan? Waduh, capek banget tuh rasanya tuh. Ya. Mudah-mudahan capek ini besok yang sudah diurusi dengan capek semuanya, enggak hanya Ustadz Zaitun, Pak Polisinya capek, masyarakat capek, yang dari Ciamis tuh capek juga. Maka 200 kilo jalan saya kaki. harapkan besok demonya yang tertib. Tertib, apalagi kalau seperti yang diumumkan demonya ini akan bernilai ibadah. Baca sholawat yang banyak, mumpung ini sambil masuk bulan Maulid. Sholawatan aja yang banyak, zikir yang banyak, tahlil yang banyak, baca Quran dengan tartil. Sudah, nanti kemudian Jumatan deh. Udah Jumatan, doa selesai, pulang. Makan pulang. Syukur-syukur kalau ada berkatnya itu pulang tuh kayak tadi di kampung itu. Beres itu. Nah, tapi Ustadz Zaitun, saya tadi ngelihat di televisi iNews juga, tetangga mau ikut juga itu yang buruh. Gimana itu? Tapi di tempat lain katanya Pak, atau mau bareng atau di tempat lain. Lah kalau nanti situasi dari situ malah yang tidak terkontrol di sana, atau bagaimana mengantisipasinya? Kalau yang demo buruh, ya sebetulnya kan mereka dulu merencanakan tanggal 25. Nah, karena kami udah melihat ada yang mau tanggal 25, sebetulnya kami pilih tanggal 2. Ya, kan begitu. Walaupun awalnya orang udah heboh nih, seolah-olah kami pasti akan tanggal 25. Ternyata kami pilih tanggal 2. Lalu kemudian ternyata mungkin ya kita hormati juga pertimbangannya mungkin apa, mereka pindah ke tanggal 2. Lalu ada koordinasi, kita udah sampaikan kalau ikut dengan kami harus ikut aturan bersama, duduk bersama, ya. Sebab ini kan yang paling penting ini menyampaikan aspirasi, ya. Kalau di Korea orang diam, tidak bicara malah, ya, duduk saja. Nah, kita sebetulnya harusnya lebih tinggi budayanya. Kita bisa dengan duduk, ya, dengan berzikir untuk menyampaikan aspirasi ini, ya. Dan ya perlu saya jawab juga, sebetulnya jangan ketika saya mengatakan saya belum tahu apakah setelah itu lantas kemudian ada yang menganggap ini doyan demo.
sama sekali tidak. Kita capek. Ya. Kita juga tidak mau. Ya. Tetapi itu kita tidak bisa pastikan karena ini semua bergantung bagaimana hati nurani masyarakat dan ini dialami oleh masyarakat manapun. Yang paling gampang sebenarnya contoh Korea sekarang ini. Ya. Nah, dan yang menarik bahwa saya kan wakil sekjen MUI. Ya, ini supaya menepis segala prasangka orang lain. Kita baru-baru ini setelah selesai 4/11 Rakernas MUI. Salah satu keputusan Rakernas MUI itu yang luar biasa, itu wasiat kebangsaan adalah bagaimana untuk mempertahankan pemerintahan konstitusional. Jadi tidak ada keinginan untuk menjatuhkan itu jelas tidak itu. ada. Dan Ketua Umum MUI itu kemarin siang itu sudah bertemu dengan Presiden melaporkan di antara poinnya itu adalah tentang bagaimana MUI meneguhkan kembali apa yang selama ini sudah dipegangi oleh MUI untuk mempertahankan pemerintahan konstitusional. Yang kedua mengusulkan adanya dialog nasional bila ada perbedaan-perbedaan. Namanya apa? Rujuk nasional apa dialog nasional? Rujuk nasional itu sebetulnya melihat pada kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan tajam di masyarakat. Tapi kalau sudah ada titik temu, kan ini kemarin sebelum ada kesepakatan terasa ada hawa panas. Sekarang muncullah sudah ide itu sudah maka kita ingin ke depan tinggal dialog nasional yang diharapkan dapat mencari solusi pada masalah-masalah bangsa. Saya kira itu yang paling penting. Baik, Pak Permadi sebagai penutup pesan-pesan untuk demo besok biar damai. Saya menyesalkan tuduhan kepada para pendemo. Selalu pendemo yang disalahkan. Yang mana itu tuduhan? Kesusupan, provokasi, makar dan lain sebagainya. Ya. Padahal saya ini pendemo 50 tahun, tertua di Indonesia dan terlama di Indonesia. Provokatornya itu bisa saja orang pemerintah, bisa saja oknum polisi, bisa saja oknum departemen yang berkepentingan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi jangan salahkan kami, kamu juga salah. Nah, mengenai besok, terus terang saja saya miris karena kesepakatan yang belum tercapai, yaitu tuntutan GNPF Ahok harus tahan, Kapolri atau Jaksa Agung tidak ada. Ini tidak ada titik temu. Jadi kalau tidak ada titik temu, saya khawatir begitu jam 1 dibubarkan, mereka membubarkan diri untuk gelar sajadah mengganti menjadi demo. Mudah-mudahan tidak menuntut, sebab ini bukan sudah diberi contoh. Contohnya sangat bagus. Pejabat-pejabat semua menyuruh yang demo diorganisir oleh pemerintah itu semua memakai ikat kepala merah putih. Yang kebinekaan kemarin. Betul. Supaya timbul rasa nasionalisme, timbul rasa patriotisme. Tapi jangan lupa pendemo besok itu akan lebih berani. Karena banyak orang yang seperti mengingatkan kita seperti zaman revolusi. Berjalan rakyat mendukung, pedagang kaki lima mendukung. Lah kalau mereka menggunakan ikat merah putih, mereka menjadi revolusioner dan berani melawan siapa saja. Saya miris terus terang saja. Pak Watubun, terakhir ini. Ya, terima kasih. Saya penutup jadi tentu nanti dengan pesan-pesan bijak. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Saya tadi baru dapat SMS dari Ambon sama Papua. Kebetulan saya anggota DPR dari Dapil Papua. Pesan teman-teman sana, kirim salam hormat buat Ustadz. Yang penting proses ini murni proses hukum. Karena kalau tidak murni proses hukum, berarti kami minoritas tidak punya tempat di Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu dia. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Watubun. Baiklah, sidang yang bagus ya. Bagus sekali nasihatnya. Kita berharap aksi besok 2/11 menjadi aksi yang damai bagi kita semua. Saya berterima kasih terhadap bapak-bapak yang telah hadir narasumber kita malam ini. Terima kasih. Silakan Bang Latif. Kita tutup sidang polemik hari ini. Terima kasih Dea, Bung Nopel, Pak Permadi, Ustaz Zaitun, Bung Pram, Kang Gun Gun, terima kasih. Ustaz Marsudi, Bung Ismail, Abang Ruhut Stompul, terima kasih.